Ya, terima kasih Anda masih bersama kami dalam program Tokoh Kita, dan kita akan melanjutkan perbincangan bersama Kiai Said. Ini tadi kan sampai di gerakan takfiri. Jadi tadi ceritanya masih seru banget. Kayaknya patut untuk dilanjutkan. Ya, semua orang yang tidak sama dengan mereka, yang tidak sepaham dengan mereka, kafir, halal darahnya. Menurut gerakan takfiri tadi. Takfiri tadi. Baik. Nah, ketika Husni Mubarak, mereka dihabisin, larinya ke Sinai, Gurun Sinai. Karena di Timur Tengah, terutama generasi muda, putus asa. Melihat kepala-kepala negara, pemimpin negara tidak mampu melawan Israel. Dan melihat di bawah mata, di depan matanya Israel tiap hari membunuh Palestina, anak-anak, ibu-ibu, orang tua, merebut tanahnya, merebut desanya, kebunnya, sawahnya, ladangnya. Kepala negara tidak, negara manapun, negara Arab tidak mampu melawan. Maka kelompok ini tidak percaya dengan konsep nation itu. Mari kita kembali ke khilafah. Barangkali tujuannya bagus kan, Islami ya. Nah, tapi di Timur Tengah untuk Indonesia nggak cocok itu. Nah, kenapa? Karena kita sudah punya prinsip tadi itu. Hasyim Asy'ari sudah dari dulu mengatakan nasionalisme bagian dari iman kepada Allah. Nasionalisme Indonesia bukan nasionalisme sekuler, bukan nasionalisme Partai Ba'ath, bukan nasionalisme Ernest Renan, seorang Prancis yang menulis buku What's a Nation tahun 1895. Bukan. Hasyim Asy'ari mengatakan seperti itu tadi, jargon nasionalisme bagian dari iman, muncul dari hati yang beriman kepada Allah. Jadi dari semua sejarah tadi ini mulai dari latar belakang ormas dari NU ini sendiri ya. Jadi ini besar sekali, agenda besar. Betul sekali. Kemudian beberapa muridnya Hasyim Asy'ari pulang dari Mekah, antaranya Kiai Abdul Wahab Hasbullah, yang kemarin diresmikan pahlawannya ketika awal-awal Pak Jokowi. Beliau menyampaikan pada Kiai Hasyim Asy'ari, ayo kita bikin organisasi, wadahnya umat santri lah, pesantren. Hasyim Asy'ari mengatakan, dipikir dulu lah, disiapkan dulu manajemen, konsepnya, dan ekonomi. Betul. Manajemen, maka dibentuklah namanya taswirul afkar. Kalau letternya begini, mencari format berpikir, taswirul afkar itu. Seperti apa sih kita berpikir itu? Itu dibentuk dulu tahun 16 itu, tahun 16 atau tahun 17. Kemudian bikin juga Nahdlatul Tujar, kebangkitan para pedagang santri. Nah, Tujar, ketuanya namanya seorang pengusaha dari Surabaya, Haji Hasan Gipo. Waktu itu orang kaya banget loh, punya rumah disewakan 70 rumah. Nah, itu waktu itu, kaya banget. Nah, belum sampai bikin organisasi, itu dulu. Dibangun itu dulu, kesadaran, cara berpikir kritis, cara berpikir analisis yang objektif. Kemudian kesadaran mencari finance lah. Tahun 24, Kiai Wahab mendirikan madrasah. Jadi sistem sekolah, tadi cuma pesantren. Madrasah yang pikir ya? Ya, madrasah, namanya Nahdlatul Wathon. Baik. Tahun 24 tuh. Tahun 23, tahun 23. Di Jalan Bubutan, Surabaya. Itu Kembang Jepun itu namanya. Mulai dari awalnya ya. Memang Kiai Wahab ini orang intelek cerdas, Kiai Wahab ini. Jadi istrinya Kiai Hasyim ini budenya, bibinya Kiai Wahab. Dan Kiai Wahab muridnya. Tahun 25 berdirilah negara Kingdom Saudi Arabia. Nah, kerajaan Saudi Arabia. Raja Abdul Aziz memproklamirkan diri berdiri kerajaan Saudi Arabia, keluarga Al Saud, keluarga Saud kembali ke madhab Salafi. Puritan. Jadi ingin memurnikan ajaran Islam. Pertama kali yang dilakukan adalah kuburan-kuburan yang selalu diziarahi oleh orang Islam, bongkar rata dengan tanah. Nggak boleh ada kuburan yang dibangun, nggak boleh. Situs-situs sejarah yang dimuliakan atau menjadi tujuan ziarah orang Islam, bongkar, nggak boleh. Ada selain Ka'bah menjadi tujuan ziarah, nggak boleh. Maka rumahnya, tempat lahirnya Nabi Muhammad, bongkar. Tempat lahirnya Sayyidina Ali, bongkar. Mungkin tujuannya takut disalahartikan mungkin ya. Ya, boleh, alasan itu boleh dong, tapi nggak boleh, tidak semudah itu alasannya. Tinggal kuburan atau makom Hadratir Rasul SAW dan Sayyidina Abu Bakar wa Umar radhiyallahu anhu akan dibongkar, yang ada di pojok masjid itu. Nah, begitu mendengar itu,
Kiai Hasyim Asy'ari membentuk Komite Hijaz. Kirim surat pada Raja Abdul Aziz yang berangkat Kiai Wahab, Kiai Zainul Arifin. Zainul Arifin itu mantan pernah menjadi wakil Perdana Menteri zaman Soekarno. Itu tokoh NU dari Barus, Sumatera Utara. Yang matinya akibat keserempet peluru sholat Idul Adha dengan Soekarno di lapangan Cikini. Tapi 1,5 bulan kemudian wafat. Pahlawan nasional tuh. Zainul Arifin, sekarang jadi nama jalan tuh. Itu tokoh NU itu, jangan lupa itu. Nah, tidak boleh dilupakan ya. Jangan lupakan. Dan Haji Hasan Gipo tadi, yang orang pengusaha. Dan ada orang Mesir tinggal di Surabaya, namanya Syekh Ghonaim, namanya itu. Berangkat ke Saudi Arabia, di Jeddah, bawa suratnya Hasyim Asy'ari. Pertama, mengucapkan selamat atas keberhasilan kerajaan Saudi Arabia kepada Raja Abdul Aziz bin Abdurrahman bin Muhammad bin Saud. Yang kedua, memohon agar tamu-tamu Allah, baik itu yang hujjat maupun umroh, diberi kebebasan cara beribadatnya sesuai dengan madhabnya masing-masing. Ini isi surat tadi ya? Ya, isi surat. Baik. Jangan diatur harus satu madhab, jangan. Biarkan. Yang ketiga, khotib dan imam di 2 masjid, Makkah dan Madinah, digilir. Sebulan ini atau seminggu ini madhab Hanafi, minggu depan madhab Malik, minggu tinggalnya madhab Syafi'i, minggu lain lagi madhab Hambali. Itu yang ketiga. Yang terakhir, mohon atas nama umat Islam negeri Jawi, waktu itu bahasa Jawi, belum Indonesia kan? Indonesia, negeri Jawi, agar makom hadrati Rasul dan Sayyidina Abu Bakar Umar tidak dibongkar. Nah, setelah baca surat itu, Raja Abdul Aziz, yang permintaan 2 tadi tidak dikabulkan. Yang imam digilir, kebebasan bermadhab, tolak. Ini yang diterima. Tidak dibongkarnya makom Nabi Muhammad. Itu yang diterima. Pulang dari sana Kiai Wahab dan rombongan langsung menghadap Hasyim Asy'ari laporan, barulah Kiai Hasyim Asy'ari perintah, ayo bentuk organisasi. Jadi lahirnya ulama tidak bisa lepas dari lahirnya Wahabi. Tidak bisa lepas. Dan justru NU ini menyelamatkan kita Ahlussunnah wal Jamaah dari aliran Salafi yang sangat radikal itu. Jadi itulah sedikit sejarah ya. Ya, tanggal 31 Januari atau 16 Rajab 1926, Nahdlatul Ulama dideklarasikan di Jalan Bubutan tadi, di rumahnya Kiai Wahab. Akhirnya oleh Kiai Wahab dijadikan kantor. Sampai sekarang masih ada. Sampai sekarang. NU cabang Surabaya. Itu rumah pribadi tadinya Kiai Wahab. Nah, itu tanggal 31 Januari. Dihadiri oleh para ulama-ulama hadir semua. Nah, jadi, apa prinsipnya NU? NU prinsipnya 2 saja deh, nggak usah banyak-banyak. 1 tawassut, 2 tasamuh. Tawassut moderat, anti radikal, anti ekstrim, apalagi teror apalagi. Betul. Itu NU. Tapi dengan tawassut itu maka umat Islam harus cerdas. Tidak mungkin tawassut kalau nggak cerdas. Orang bisa moderat kalau cerdas, kalau nggak moderat ya nggak cerdas. Harus sejalan ya. Artinya pendidikan harus diperkuat. Yang kedua tasamuh, toleran. Itu prinsip toleran. Perbedaan diterima, baik itu perbedaan madhab, aliran, agama diterima, suku juga diterima. Tapi tasamuh tidak akan ada tanpa akhlakul karimah. Itu yang utama ya. Ya. Orang berakhlak toleran. Orang tidak toleran tidak berakhlak. Jadi 2 prinsip dan akhlakul karimah harus disatukan begitu. Sekarang tujuannya. Tujuannya ingin memperkuat 3 hal. 1, ukhuwah Islamiyah, persaudaraan sama umat Islam. Ukhuwah watoniyah, persaudaraan sama sebangsa tanah air. Ukhuwah insaniyah, persaudaraan sama umat manusia. Bagi NU tidak ada musuh, semua saudara. Musuhnya cuma 1, yang melanggar hukum. Jadi 2 prinsip dan 3 tujuan dan 31 Januari 1926 NU resmi didirikan. Baik, dan pemirsa, kami akan melanjutkan perbincangan. Usai jeda berikut ini tetaplah bersama kami dalam program Tokoh Kita.